Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi nih teman-teman kelas IPA 1 ya. Teman-teman kelas IPA 1. Kita ketemu lagi di pelajaran fisika. Nah, untuk pertemuan kali ini kita belajar ya, karena minggu kemarin udah tuh perkenalan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, pelajaran kita kali ini dilancarkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Jadi untuk berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk mengawali pembelajaran fisika di semester 1 ini, kelas 12 semester 1 ya, diawali dengan materi listrik ya. Jadi karena ini kelas yang baru, kelas 12 semester yang baru, maka semangat kita juga harus semangat yang baru gitu. Kalau yang dulu-dulu yang malas-malasan, dibuang dulu malas-malasannya. Kita semangat di kelas 12 ini. Ya, kita langsung aja ke materinya. Oke. Kita masuk ke pembelajaran materinya. Kita akan belajar tentang rangkaian arus arah, di mana rangkaian arus arah ini merupakan bagian dari listrik dinamis. Oke, kita harus tahu dulu listrik itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya listrik dinamis, ada yang namanya listrik statis. Soalnya namanya dinamis itu dia bergerak, jadi listrik yang bergerak gitu. Kalau listrik statis itu listrik yang diam. Nah, untuk materi pertama di semester pertama ini kita akan belajar lebih dahulu tentang listrik dinamis, yaitu rangkaian arus arah. Nah, listrik dinamis ini nantinya itu akan terbagi dua, ada yang arus arah, ada yang arus bolak-balik. Kita akan belajar lebih dahulu rangkaian arus arah. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC atau direct current dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, itu mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik searah. Tujuan pembelajaran kita kali ini pertama menjelaskan arus listrik dan pengukurannya. Jadi kita bisa jelasin apa itu arus listrik dan kita bisa mengukurnya. Yang kedua ada mengidentifikasi arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga menjelaskan prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat menjelaskan hukum Ohm, dan yang kelima menjelaskan hukum 1 kilovolt dan hukum 2 kilovolt. Nah, dia beberapa konsep dari materi listrik dinamis. Dari listrik ada arus arah, daya, kalau listrik masih. Kita berfokus di sini listrik arus arah. Ya, menggambarkan. Oke. Beberapa komponen yang ada di rangkaian arus arah. Ya. Pertama ada arus. Arus ini adalah laju aliran muatan listrik yang melalui satu konduktor tertentu dalam satuan waktu. Jadi arus ini adalah aliran muatan listrik dalam satuan waktu. Nah, secara matematis ini rumusnya ini I sama dengan I per T, yang mana I ini adalah arus, I ini adalah jumlah muatan, dan T adalah waktunya. Yang mana arus ini satuannya ampere, muatan ini satuannya coulomb, dan waktu satuannya satuan detik. Komponen yang pertama ada yang namanya arus listrik. Komponen yang kedua namanya tegangan. Tegangan ini adalah besarnya energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan dari ujung pengantar ke pengantar yang lain. Jadi besarnya energi
atau usaha yang dibutuhkan untuk mengalirkan si muatan tadi. Tuh. Nah, untuk rumusnya sendiri ini ada P, tegangan itu V sama dengan W per I, yang mana W ini adalah usaha, ada lagi satuan joule, dan I ini tadi udah jumlah muatan satuan coulomb. Untuk tegangannya sendiri satuannya adalah volt. Komponen yang ketiga ini adalah hambatan. Nah, hambatan ini secara matematis untuk R, hambatan kawat atau resistansi, biasa disebutnya R sama dengan Rho dikali L per A. Nah, di mana R ini hambatan kawat satuannya ohm, kemudian Rho ini hambatan jenis kawat satuannya ohmmeter. Nah, untuk hambatan jenis kawat ini tiap kawatnya punya hambatan jenis yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada L ini adalah panjang kawat dan A adalah luas penambang kawat. Nah, ini komponen-komponen yang ada di rangkaian arus arah. Nah, selama materi nanti kita akan berputar di seputar ini, arus, tegangan, dan hambatan. Nah, selanjutnya ini adalah seorang ilmuwan George Simon Ohm yang mengungkapkan tentang hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus listrik yang melalui suatu konduktor berbanding lurus dengan beda potensial atau dengan tegangannya. Jadi, kalau kuat arus listriknya besar, maka beda potensialnya juga besar. Sebaliknya, kalau kuat arus listriknya kecil, maka beda potensialnya juga kecil. Nah, antara dua konduktor asalkan suhunya tetap. Syaratnya suhunya tetap, karena kalau tidak tepat akan ada perubahan-perubahan. Hukum ini jadi tidak berlaku. Secara matematis, hukum Ohm ini dapat dinyatakan sebagai berikut. I sama dengan V per R atau V sama dengan I dikali R. Jadi hukum Ohm ini menyatakan satu hubungan antara tiga komponen tadi, antara arus, tegangan, dan hambatan. Hubungannya seperti ini, I sama dengan V per R atau V sama dengan I dikali R. Nah, ini adalah kuat arus listrik, I adalah kuat arus listrik, kemudian V adalah dari potensial atau tegangan, yang R adalah hambatan dari Nah, contoh soal pengaturan power supply atau DC generator untuk dapat menghasilkan output tegangan sebesar 10 volt. Kemudian nilai potensiometer diatur ke 10 ohm. Berapakah nilai arus listrik? Nah, jadi ada satu power supply atau pembangkit listrik DC lah mudahnya, itu dapat menghasilkan tegangan sebesar 10 volt. Kemudian nilai potensiometer ini termasuk ke hambatan ya, hambatan diatur ke 10 ohm. Berapakah nilai arus listrik? Nah, kita tahu kita punya tegangan sebesar 10 volt, kita punya hambatan sebesar 10 ohm. Berapakah nilai arus listriknya? Sekarang kalau itu dulu. Ini mudah ya hitungannya ya. Daripada tulisan. Berapa jawabannya? Ya mudah ya, karena tinggal di menggunakan rumus yang tadi gitu. I sama dengan V per R. Nah, I sama dengan V per R, yang mana V-nya 10, R-nya 10, maka 10 dibagi 10, jawabannya adalah 1. Jadi, nilai arus listriknya itu adalah 1 ampere. Jadi itu. Nah ya. Dah. Oke, lanjut. Kita tadi udah belajar tentang ada arus, tegangan, hambatan, ada hukum Ohm juga tadi. Selanjutnya ini ada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff, nah ini penemu hukum Kirchhoff, Gustav Kirchhoff. Ini hukum Kirchhoffnya ada dua. Hukum satu Kirchhoff itu menyatakan bahwa arus yang masuk pada titik percabangan sama kuat dengan arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Secara matematis dapat dirumuskan
sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi hukum Kirchhoff ini menjelaskan tentang hukum percabangan. Jadi kalau ada arus yang masuk pada titik percabangan, besarnya akan sama dengan yang keluar dari titik percabangan. Itu untuk hukum 1. Hukum 2-nya, hukum 2 menyatakan bahwa total beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai sigma E, sigma GGL atau sumber tegangan plus sigma IR, itu dari arus dan itu adalah sama dengan 0. Nah, hukum 2 Kirchhoff ini sering juga dianalogikan sebagai roller coaster, ya, energi pada roller coaster. Jadi ketika di awal itu energinya 0, nah energi 0, terus dia turun, energinya menambah, ketika energi berkurang, ketika balik lagi, nah energinya itu di total itu akan sama dengan 0. Itu kurang lebih analoginya seperti roller coaster, jadi pada roller coaster. Nah, selanjutnya aturan loop hukum Kirchhoff. Terdapat perjanjian tanda untuk GGL arah kuat arus listrik pada penurunan potensial tegangan. Oke. Jadi khusus di hukum Kirchhoff itu artinya akan ada yang namanya loop. Loop ini itu untuk memudahkan perhitungan kita gitu. Jadi ada satu rangkaian, kita akan untuk memudahkannya kita akan menentukan loopnya. Nah, ini ada perjanjian tanda untuk GGL arus listrik pada penurunan potensial tegangan. Sama pada GGL dulu. Jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub positif potensial tegangan terlebih dahulu, maka tanda tegangan GGL adalah plus. Oke. Jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop, jadi arus listriknya searah dengan arah loop bertemu dengan kutub positif. Jadi setelah loop ini dijalankan, loop tersebut bertemu dengan kutub positif dari tegangan positif dulu nih ketemunya, maka tanda untuk GGL-nya itu adalah positif plus. Kemudian jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub negatif, jadi ketemu negatif dulu nih misal, maka tanda tegangan GGL-nya itu adalah minus. Oke. Sedangkan pada arus, nah, jika arah kuat arus listrik searah dengan arah loop, arah arus listriknya ke kanan, arah loop kita juga ke kanan, maka tanda untuk arus listrik adalah positif. Sebaliknya, jika arah kuat arus listrik berlawanan arah dengan loop, maka tanda untuk arus listriknya itu adalah minus. Nah, sekarang ini soalnya ada satu rangkaian listrik seperti ini. Ini ada GGL-nya, ini ada tekatannya, harusnya nih. Di gambar ini, misalnya kita ingin membuat loopnya seperti ini. Dari sini ke sini. Nah, kita mengikuti 4 aturan yang tadi. Ya. Nah, ini kita gunakan untuk kita gunakan hukum Kirchhoff 2 ya, karena di situ tidak ada percabangan. Kalau ada percabangan kita bisa mix antara hukum 1 Kirchhoff dan 2 Kirchhoff. Sigma GGL plus sigma IR sama dengan 0. Nah, ini perhatikan. Ini untuk GGL 2 dia minus, tapi untuk GGL 1 dia plus tandanya. Kenapa? GGL 2. Nah, ini dia. Untuk arah loopnya ke sini nih. Nah, bertemu dengan minus. Kalau bertemu dengan minus, maka dia akan minus. Berarti GGL 2-nya minus. Terus GGL 1-nya
loopnya set. Nah, dia bertemu plus dulu. Kalau bertemu plus dulu, maka tandanya akan positif. Seperti itu. Kemudian plus IR3 plus IR2 plus IR1. Nah, ini plus semua I-nya. I-nya kanan. Itu dari sini mengalir ke sini. Aralnya juga sama. Ini. Karena itu I-nya semuanya bernilai plus. Itu. Nah, setelah dapat kita masukkan aja angkanya 12, jadi 196. Ini karena yang dilayangkan arus ya. Karena yang dilayangkan arus, maka I 46 jadi min 12 tambah 6 jadi min 6. Ini 4I, 6I, 2I, 4 tambah 6, 10 tambah 12 jadi 12I. 12I min 6 sama dengan 0, 12I sama dengan 6, hingga I sama dengan 6 per 12 atau setengah, I sama dengan 0,5 ampere. Jadi rangkaian ini arus yang mengalirnya itu sebesar 0,5 ampere. Nah, kemudian kalau misalkan loopnya diputar dari sini ke sana gitu, apakah hasilnya berubah? Hasilnya ya tidak berubah, tapi yang berubah nanti proses di sininya, tanda-tanda di sininya itu akan berubah, tapi untuk hasilnya ya sama aja. Kalau penasaran silahkan aja jawaban diri gitu ya. Oke, tadi udah belajar cukup banyak tadi ya. Selanjutnya nih rangkaian seri dan paralel. Nah, ini masuk ke rangkaian arus arah. Ada rangkaian seri dan paralel, ada beberapa ketentuan. Nah, untuk rangkaian seri dan paralel. Pertama, untuk di resistor dulu nih. Ini seri resistor. Untuk rangkaian seri pada resistor, untuk RS ini resistor seri atau jumlah dari bukan jumlah sih, hambatan pengganti sebetulnya. Jadi di satu rangkaian seri ini ada beberapa hambatan. Nah, hambatan totalnya untuk rangkaian seri kita sebut RS. Nah, untuk seri hambatannya itu tinggal jumlahkan aja. Misalnya ada 3, berarti R1 plus R2 plus R3. Ada 100 ya, 1 ada 2 sampai 100 itu. Nah, jadi untuk hambatan gampang aja, tinggal di jumlah resistornya. Kemudian jumlah PAC, tegangan yang mengalir dari satu rangkaian itu, bisa ada rangkaian dari A sampai C, itu A sampai C, maka itu dijumlahkan VAB ini titik A, ini titik B, titik C. Jadi misal VAB, untuk menghitung VAC, kita VAB dulu ditambah VBC, pertemuan jadi VAC. Itu aja ya. Oke, selanjutnya untuk arus yang mengalir. Untuk arus yang mengalir itu E per R. Atau kan kalau tadi dihukum itu V per R. Nah, ini E ini sebenarnya sumber tegangan, jadi bukan beda juga sih kalau E ini lebih ke sumber tegangan ya, karena EGL namanya sumber tegangan. Jadi untuk rumus arusnya, arus sama dengan sumber tegangan dibagi RS, namanya tadi R ya. Jadi kalau resistornya banyak, kita nggak boleh pakai R1 doang, pakai R2 doang nggak boleh, tapi kita pakai RS-nya juga. Nah, RS-nya. Kemudian ditambah R kecil apa? R kecilnya hambatan dalam. Jadi kalau misalkan kita pakai yang GGL, nih GGL biasanya ada hambatan dalamnya. Gitu. Jadi setiap sumber tegangan itu ada hambatan dalamnya. Rumusnya enggak ER aja, tapi ada ERS plus R kecil untuk hambatan dalamnya. Kemudian I1 akan sama dengan I2, rangkaian seri.
arusnya itu antara itu arusnya akan sama, ya jangan gitu. Itu ya. Lanjut ke paralel. Nah, paralel pada resistor ini beda nih untuk hambatan penggantinya atau hambatan total. Ada ini ya, 1 per RP sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. Jadi cara hitungnya seperti itu. Misal resistor yang disusun paralel ada 5. Jadi kita bikin untuk menghitung RP-nya pertama 1 per RP plus 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 1 per R4 plus 1 per R5. Nah, pecahan ini diselesaikan sehingga nanti dapat hasilnya RP sama dengan berapa. Jadi hasilnya bukan 1 per RP sama dengan, tapi harus jadi RP sama dengan. Itu dengan bantuan aljabar nanti kita temu jawabannya. Kemudian untuk I-nya juga sama, itu GGL plus RP plus R plus R hambatan dalamnya gunakan RP ya. Kemudian di rangkaian paralel yang tertara itu bukan arus tapi tegangannya. Kalau di seri itu arus yang sama, kalau di paralel itu tegangan yang sama. Jadi tegangan di tiap resistor itu akan sama. Kalau di seri arus di setiap resistor akan sama. Gitu. Lanjut untuk misalkan seri pada tegangan. Jadi maksudnya ini sumber tegangannya ada lebih dari 1 gitu, disusun seri. Kalau disebutnya ini ES, GGLS serinya. Itu E1 plus E2 plus E. Maksudnya ya ada berapa misal sumber tegangannya, kalau ada 3 E1 plus E2 plus 3. Kemudian untuk R totalnya yang kecil ya, itu dijumlahkan juga E1, E2 plus E-nya ada berapa. Oke, untuk arusnya tuh GGL-nya jumlah GGL ya sigma GGL. Nah, ada 3 nih. Jadi 1 per 2 per 3 dibagi hambatan dalamnya 1 per 2 per 3 plus resistornya ya. Jadi misal di satu rangkaian ini sumbernya tadi sumber tegangan ada 3, kemudian ada resistor 1 misal. Nah, gini cara kita harusnya ya. Tegangan GGL-nya berapa, terus hambatan dalam dari sumbernya berapa, nilai resistansi resistor ini berapa, dijumlahkan ke sini. Nah, atau nih simpelnya nih, N GGL per NR plus R besar. NM ini jumlah dari sumber tegangan itu ada berapa. Selanjutnya paralel pada tegangan. Kalau sumber tegangan dibuat paralel, nah jadi mudah gitu. Jadi RP-nya itu sama, jadi nilai GGL-nya akan sama setiap rangkaian kalau disusun paralel. Nah, untuk menghitung hambatan dalamnya ini sama kayak ini nih. 1 per RP ini 1 per total, kemudian 1 per 1 per 1 per 2 sampai ada berapa gitu jumlah sumber tegangannya. Untuk rumusinya sigma E total plus R plus 1 per R1 plus 1 per R2 atau secara simpelnya ini E per R plus R per N. Jadi ini ada penyebutnya ini R plus R per N. Penyebutnya dan E-nya adalah panggilannya. Jadi untuk rangkaian dari bentuk tujuannya seperti ini, ada untuk resistor, ada untuk tegangan atau sumber tegangan. Selanjutnya penerapan arus listrik searah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ini gampang ya, karena arus listrik searah ini selalu ada di sekitar kita gitu. Nah, ini gambar-gambarnya baterai, ada handphone, ada aki, ada senter. Arus listrik DC disimpan dalam bentuk baterai umumnya.
dipakai di jam dinding, neon TV, atau dalam bentuk aki pada pengendara mobil dan motor. Dan ciri yang paling mudah untuk membedakan antara arus arah dan bolak balik, kalau arus arah itu punya kutub, ya ada positif ada negatif. Nah kalau arus bolak balik itu ada gitu, kan dalamnya ada positif negatif. Yang kita juga baterainya ini seperti itu. Terus pertanyaannya ini, kalau sebelumnya, kalau listrik arah ini kita kan senter nih, contoh senter. Kalau baterainya dipasang normal, dia akan nyala. Kalau tidak dipasang normal, terbalik misalnya baterainya, dia nggak akan nyala. Nah itu harus arah seperti itu. Kalau kutubnya berbeda, jadi dia nggak akan berjalan. Pertanyaan nih, ini PR lah untuk teman selanjutnya. Sini yang laki-laki yang utama Tamiya. Nah Tamiya itu kalau baterainya dipasang terbalik, dia tetap jalan tuh, tapi mundur jalannya. Nah kira-kira itu arus listrik sana bukan? Gitu. Itu pertanyaan besok pertemuan selanjutnya kita lihat. Oke, ada pertanyaan ke pembelajaran kali ini. Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, silakan buka size-nya di halaman 10. Nah, di halaman 10 itu ada tugas pilihan ganda bagian A dan bagian B, itu tentang sekitar rangkaian arus searah. Ya, sudah kita pelajari tadi, ada di halaman itu. Silahkan dikerjakan masing, ditulis di kertas lengkap dengan rumusnya. Itu yang pilihan ganda tetap ada rumusnya, dikerjakan di kertas, nanti di scan, kemudian dikirimkan ke Google Classroom seperti biasa. Oke, kalau ada pertanyaan, terima kasih. Sebelumnya untuk ketua kelas mohon di screenshot dulu meetingnya, ya, supaya sebagai absen lah. Oke, segitu saja pembelajaran kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan. Nanti di luar mungkin saya ingin bertanya. Untuk minggu depan kita akan praktek melalui aplikasi Pet Colorado. Yang punya aplikasinya ya bagus, kalau tidak ada bisa via web juga. Kita akan belajar tentang rangkaian arus arah ini di Pet Colorado. Boleh disiapin dari sekarang. Oke, itu saja. Bila topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.